Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Febriani dengan NIM 20 30 90 11 58 dari kelas PI4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Sederhananya, toxic positivity adalah keyakinan yang gak wajar bahwa kita harus berpikir positif dalam situasi apapun, bahkan ketika pada faktanya kita lagi gak baik-baik saja. Sehingga sikap positif tersebut justru malah merugikan alih-alih memberikan dampak baik. Terus gimana dampaknya? Well, sama seperti hal lainnya, sikap positif yang berlebihan dapat berakhir menjadi racun. Iya sih, niatnya baik, yaitu mau ngasih semangat supaya gak sedih terus. Tapi sikap positif yang udah di tahap toksik gak akan bikin orang yang mendengarnya merasa lebih baik. Toxic positivity dapat berupa pembungkaman emosi negatif yang sebenarnya nggak apa-apa buat diekspresikan. Bisa juga dengan bersikap menyepelekan kesedihan alih-alih memvalidasinya. Hal itu bisa bikin orang malah menekan perasaan yang sebenarnya berpura-pura bahagia. Ucapan penyemangat yang mengandung toxic positivity nggak hanya dilakukan kepada orang lain saja loh. Ternyata kita juga bisa menjadi perilaku toxic positivity kepada diri sendiri. Misalnya, memaksain diri buat selalu kelihatan happy, selalu bahagia di depan umum atau di kamera. Berpikir positif sebenarnya bagus buat kesehatan mental kita. Ada banyak bukti dari buku dan studi mengenai manfaat berpikir positif. Misalnya jadi lebih menghargai diri dan mencegah bunuh diri. Akan tetapi, ditemukan pula bahwa berpikir positif bukanlah satu-satunya cara yang selalu bisa digunakan dalam menghadapi semua masalah. Dukungan dari orang lain dan keyakinan terhadap diri sendiri juga menjadi faktor keberhasilan dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau cuman maksain buat berpikir positif, nanti jatuhnya jadi berlebihan atau toxic positivity. Mungkin kalian jadi bertanya-tanya, terus gimana dong cara membedakan berpikir positif yang wajar dengan toxic positivity? Umumnya, toxic positivity ditandai dengan menutupi atau mengabaikan perasaan yang sebenarnya, menghilangkan emosi secara langsung, invalidasi emosi, mempermalukan orang yang mengungkapkan perasaan negatif, dan lain-lain. Berpikir positif yang benar tentu bukan dengan cara seperti ini ya guys. Gak cuma bikin seseorang merasa bersalah ketika merasakan emosi negatif, toxic positivity juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental loh. Terutama kalau toxic positivity terus-menerus dilakukan. Sebagai manusia wajar aja dong kalau kita merasa sedih, merasa marah, atau lagi gak semangat. Soalnya hidup juga gak selalu menyenangkan. Kadang kita mengalami hal-hal yang gak diinginkan. Jadi kita gak perlu maksain diri buat selalu dalam mood positive vibes ya. Selain itu, toxic positivity juga bisa berdampak buruk buat kesehatan mental kita. Efeknya nggak cuma sesaat saja, tetapi bisa dalam jangka panjang. Nah, untuk dampak terakhir dari adanya toxic positivity adalah pengelolaan rasa stres yang buruk. Padahal, pengungkapan emosi dengan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu bisa membuat pikiran menjadi lebih waras, lebih sehat, dan melegakan ketegangan atas penindasan keadaan. Agar terhindar dari toxic positivity dan dampak buruknya, serta tidak menjadi sumber toxic positivity bagi orang lain, kamu bisa mencoba beberapa tips berikut, yaitu yang pertama, rasakan dan kelola emosi negatif. Emosi negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang perlu disimpan atau disangkal. Perasaan dan emosi baik positif maupun negatif merupakan hal yang normal dirasakan oleh seseorang. Untuk itu, kamu boleh meluapkan atau mengungkapkan perasaanmu agar tidak menjadi toxic positivity. Cobalah bercerita
dan ucapkan keluh kesahmu pada seseorang yang kamu percaya dan bisa memahami perasaanmu. Bila kamu merasa tidak nyaman atau tidak percaya kepada orang lain, kamu juga bisa menuliskannya dalam buku harian. Yang kedua, coba berusaha untuk memahami, bukan menghakimi. Perasaan negatif yang kamu punya atau orang lain rasakan bisa muncul karena berbagai pencetus, mulai dari stres, karena pekerjaan, masalah keluarga atau finansial, hingga gejala gangguan mental tertentu seperti gangguan mood. Oleh karena itu, cobalah untuk memahami perasaan tersebut dan temukan cara yang tepat untuk melepaskannya. Dan tips yang terakhir, yang ketiga, yaitu hindari membanding-bandingkan masalah. Setiap orang memiliki tantangan dan masalahnya masing-masing. Apa yang kamu anggap mudah dan sulit itu tentunya berbeda dengan orang lain. Bisa saja kamu merasakan hal tersebut mudah, padahal bagi orang lain itu sangat sulit. Begitupun sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang toxic positivity. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.